Menurut KBBI, hakikat negara ada dua macam. Yang pertama, negara adalah organisasi yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Yang kedua, negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Hakikat negara menurut para ahli. Yang pertama, Plato adalah suatu tubuh yang senantiasa maju berevolusi dan terdiri dari orang-orang atau individu-individu. Dan yang kedua, Thomas Hobbes adalah suatu tubuh yang dibuat oleh orang banyak yang masing-masing orang berjanji untuk memakainya sebagai alat keamanan atau perlindungan. Yang ketiga, R. Cranenburg. Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa. Tentang syarat yang harus dipenuhi suatu negara. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar sesuatu dapat disebut sebagai negara. Syarat tersebut berlaku secara umum dan merupakan unsur yang penting. Ada dua unsur yang diketahui secara umum, yakni unsur konstitusi dan deklaratif. Unsur konstitusi adalah unsur yang harus ada pada saat negara didirikan, meliputi rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. Sedangkan unsur deklaratif tidak harus ada saat negara berdiri dan boleh dipenuhi ketika negara terbentuk. Contohnya adalah pengakuan dari negara lain. 2. Unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara meliputi 4. Yang pertama, rakyat. Rakyat suatu negara adalah semua orang yang secara nyata berada dalam suatu wilayah negara. 2. Wilayah. Wilayah merupakan landasan material atau landasan fisik negara. Secara umum, wilayah negara dapat dibedakan atas wilayah daratan, lautan, udara, dan wilayah ekstrateritorial. 3. Pemerintah yang berdaulat. Adanya suatu pemerintah yang berkuasa atas seluruh wilayah dan segenap rakyatnya adalah unsur mutlak dari keberadaan negara. 4. Pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain menjadi unsur yang memperkuat terbentuknya suatu negara. Pengakuan itulah yang menerangkan bahwa suatu negara telah berdiri, sehingga negara tersebut dikenal oleh negara-negara lain. Sifat negara itu ada 3. 1. Memaksa, monopoli, dan mencakup semua. Negara bersifat memaksa, artinya negara memiliki kekuatan fisik secara legal yang meliputi polisi, tentara, serta alat hukum lainnya. Dengan sifat memaksa, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di sebuah negara diharapkan dapat ditaati oleh rakyatnya demi tercapainya keamanan dan ketertiban. Negara bersifat monopoli. Maksudnya, negara menetapkan tujuan bersama rakyat, yaitu menentukan mana yang boleh atau baik dan mana yang tidak boleh atau tidak baik karena dianggap bertentangan dengan tujuan negara dan masyarakat. Negara mencakup semua, artinya semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Fungsi negara. Fungsi keamanan dan ketertiban. Fungsi keamanan dan ketertiban. Dalam fungsi keamanan dan ketertiban, jajaran kepolisian menjadi garda pertama untuk menjaga keamanan dalam negeri, kemudian mengabdi kepada masyarakat dan menjadi pengayom untuk menjadikan negara lebih aman dan tentram. Fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Pada fungsi tersebut, bagaimana negara melakukan pembangunan di segala bidang dan menciptakan sistem ekonomi. 3. Fungsi pertahanan memiliki peran yang sangat penting karena akan menentukan pertahanan atau tindaknya sebuah negara dan bangsa. 4. Fungsi keadilan. Setiap warga yang harus ditegakkan tanpa membeda-bedakan sehingga dibentukkan badan-badan peradilan negara yang harus menjamin keadilan setiap warga negara. Materi selanjutnya yaitu tujuan negara. Tujuan negara itu ada 4. Yang pertama itu menciptakan kekuasaan secara demokratis pada dasar kekuasaan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Dilaksanakan pemerintahan hanya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, mencapai perdamaian dunia, menjaga dan membantu dalam menjaga kedamaian di dunia, saling menghargai atas kedaulatan yang dimiliki masing-masing negara. Yang ketiga, menjamin hak dan kebebasan manusia atau HAM di
dilindungi dan dijaga. Kewajiban semua negara untuk menghormati dan menghargai harkat dan martabat manusia. Yang keempat, mewujudkan keadilan sosial, memberikan keputusan yang adil dalam hukum. Ketika keadilan tidak digunakan, maka akan muncul gejolak dalam masyarakat dan akan mengganggu keamanan negara. Ketika keadilan ditegakkan, maka akan muncul kehidupan masyarakat yang harmonis. Contoh penyimpangan-penyimpangan yang ada di negara Indonesia. Penyimpangan-penyimpangan tersebut terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Antara lain, yang pertama yaitu memusatkan kekuasaan di tangan presiden. Adapun akibat yang ditimbulkan dari pemusatan kekuasaan ini mengakibatkan merajalelanya korupsi pada masa itu. Bukan hanya korupsi, tetapi ditambah dengan kolusi dan nepotisme yang banyak sekali terjadi pada masa Orde Baru. Adapun akibat yang ditimbulkan yaitu terjadi kesenjangan sosial yang semakin luas dan besar, serta ditambah dengan semakin besarnya hutang luar negeri dan bahkan pada saat itu terjadinya krisis multidimensi. Yang kedua yaitu menurunnya kualitas birokrasi. Terjadi banyak sekali prosedur-prosedur yang diabaikan yang dimana seharusnya prosedur-prosedur tersebut harus diikuti dengan benar, malah tidak berjalan tidak baik, dan sebagainya. Oleh karena itulah, penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Baru ini merupakan sebuah kesalahan yang sangat fatal. Hal ini karena tanpa adanya birokrasi, maka akan berdampak pada hancurnya tatanan suatu negara. Bukan hanya itu, birokrasi pada masa Orde Baru ini sering juga dikaitkan dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam hal ini, masyarakat pada umumnya sudah mengetahuinya. Yang ketiga yaitu adanya pembatasan hak yang merupakan salah satu penyimpangan yang melanggarkan hak warga negara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini, pembatasan itu sendiri dapat dilihat dari 3 partai politik yang diizinkan oleh pemerintah. Adapun partai yang dimaksud tersebut adalah Partai Persatuan Pembangunan, Golkar, dan PDIP. Jika dilihat pada kenyataannya bahwa secara jelas kondisi tersebut sangat menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945 mengenai hak dan kewajiban warga negara. Bukan hanya itu, pemilu bahkan tidak dilakukan secara demokratis karena hanya menjadi alat untuk mengukuhkan kekuasaan presiden untuk terus-menerus dipilih untuk menjadi presiden seterusnya. Yang keempat yaitu pembatasan kebebasan pers. Terjadinya pembatasan pers saat itu, kebebasan pers dibatasi sehingga suara rakyat tidak dapat diapresiasikan dan juga dituangkan ke dalam hadapan umum. Selanjutnya yaitu terjadinya penyimpangan pada masa reformasi. Penyimpangan yang pertama yaitu mengenai kasus pembubaran Departemen Sosial dan Departemen Penerangan pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, yang menciptakan persoalan baru bagi rakyat banyak karena tidak dipikirkan penggantinya. Penyimpangan yang kedua yaitu mengenai ada perseteruan antara DPR dan Presiden Abdurrahman Wahid yang berlanjut dengan Memorandum 1 dan 2 berkaitan dengan kasus Brunei Gate dan Bulog Gate. Kemudian, MPR memberhentikan Presiden karena dianggap melanggar haluan negara. Yang ketiga yaitu belum memaksimalkannya penyelesaian masalah pemberantasan KKN, kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, terorisme, reformasi birokrasi, pengangguran, pemulihan investasi, kredibilitas aparatur negara, utang domestik, kesehatan dan pendidikan, serta kerukunan beragama. Yang terakhir yaitu pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid maupun Megawati belum terselesaikannya masalah konflik Aceh, Maluku, Papua, Kalimantan Tengah, dan ancaman disintegrasi lainnya.